Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yulianto dari Manajemen Informatika Sore 2018 dari Universitas Stekom Kendal. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Mengelola Komunikasi Massa, yaitu ada iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Oke, langsung saja kita simak dari penjelasan saya. Di sini ada A, mengembangkan dan mengelola program iklan, yaitu menurut buku manajemen pemasaran dari Colette dan Keller 2007. Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Dalam mengembangkan program iklan, manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. Dan kemudian mereka dapat mengambil kelima keputusan utama dalam mengembangkan program iklan yang dikenal sebagai 5M atau mission. Misinya itu ada apakah saja tujuan iklan tersebut, itu uang, berapa banyak dapat dibelanjakan, pesan apa yang seharusnya disampaikan dengan media yang seharusnya digunakan, dan ukuran bagaimana hasilnya seharusnya dievaluasi. Yaitu ada 1, menentukan tujuan iklan. Apa itu tujuan atau sasaran? Iklan merupakan suatu tugas komunikasi tertentu dan tingkat pencapaiannya harus diperoleh pada audien tertentu dalam kurun waktu tertentu. Tujuan iklan dapat digolongkan menurut apakah sasaran untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan, atau memperkuat. Dan tujuan tersebut dimaksud untuk tahap-tahap yang berbeda dalam hierarki efek, yaitu ada 4, iklan informatif, iklan persuasif, iklan pengingat, dan iklan penguatan. Apa itu iklan informatif? Yaitu yang dimaksud untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru atau ciri baru produk yang sudah ada. Dan iklan apa yang dimaksud dengan iklan persuasif? Yaitu untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa. Dan ketiga itu ada iklan pengingat. Apa itu? Untuk merangsang pembelian produk dan jasa kembali. Sepertinya iklan Coca-Cola 4 warna yang mahal di majalah-majalah yang dimaksud untuk mengingat orang-orang agar membeli Coca-Colanya. Dan yang 4 ada iklan penguatan. Apa itu yang dimaksud? Untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat. Sepertinya iklan mobil sering menggambarkan pelanggan yang merasa puas sedang menikmati ciri-ciri khusus mobil baru mereka. Dan kedua itu ada memutuskan anggaran iklan. Dengan menurut Donald Scott, Dennis Martin, dan William Brown dalam buku Strategic and Advertising Campaign. Ada 5 faktor khusus yang harus dipertimbangkan pada saat menetapkan anggaran iklan, yaitu ada 5 ya. 1, tahap dalam siklus hidup produk. Dan yang kedua ada pasang pasar dan habis konsumen. Dan ketiga ada persaingan dan gangguan. Yang keempat ada frekuensi iklan. Dan kelima ada daya
substitusi produk. Apa itu yang dimaksud dengan tahap dalam siklus hidup produk? Itu biasanya mendapatkan anggaran iklan yang besar guna membangun kesadaran dan mengupayakan pelanggannya untuk mencobanya. Dan kedua itu ada pangsa pasar dan basis konsumen. Apa itu yang dimaksud? Merek berpangsa pasar tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit pengeluaran iklan dengan hanya sekian persen dari penjualan. Ketika ada persaingan dan gangguan, apa itu dalam pasar yang memiliki sejumlah besar persaingan dan pengeluaran iklan yang tinggi, suatu merek harus diiklankan secara besar-besaran untuk didengar, ya. Dan keempat ada frekuensi iklan, yaitu jumlah pengulangan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan merek tersebut kepada konsumen mempunyai dampak penting terhadap anggaran iklan. Yang kelima ada daya substitusi produk. Apa itu yang disebut? Merek-merek dalam kelas komoditas, yaitu ada seperti minuman ringan, ya, memerlukan iklan besar-besaran untuk membangun citra yang berbeda. Dan ketiga yaitu ada mengembangkan kampanye iklan. Untuk mengembangkan satu strategi pesan, para pengiklan mempunyai 3 langkah, yaitu melahirkan dan manipulasi pesan, dan kedua ada pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif, dan ketiga ada kajian tanggung jawab sosial. Dan kita masuk ke B, menetapkan media dan mengukur efektivitas. Setelah memilih pesanan, tugas pengiklanan berikutnya adalah memilih media untuk menyampaikannya. Di sini ada tahap-tahapannya, yaitu ada 6. 1. Memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Dan yang kedua ada memilih di antara jenis-jenis media utama. Ketiga ada pilihan iklan alternatif. Keempat, menyeleksi wahana spesifik. Kelima, mengambil keputusan mengenai waktu dan alokasi media. Dan keenam, mengevaluasi efektivitas iklan. Dan kita lanjut ke C, ada promosi penjualan, yaitu ada promosi penjualan sebagai unsur utama dalam kampanye pemasaran, adalah sebagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Ada lagi promosi penjualan mencakup alat untuk promosi konsumen, yaitu ada sampel, kupon, tawaran uang kembali, potongan harga, cindera mata, hadiah, dan lain sebagainya. Promosi perdagangan itu atau potongan harga, dana iklan, dan pajangan dan barang gratis, serta promosi bisnis dan tenaga penjualan atau pameran dan konvensi perdagangan dan iklan khusus. Dan kita lanjut ke D. D ada acara khusus dan pengalaman. Dengan menjadi bagian dari saat relevan yang spesial dan lebih profesional dalam kehidupan konsumen, keterlibatan pada acara-acara khusus dapat memperluas dan memperdalam hubungan perusahaan dengan pasar sasaran. Apa itu dengan tujuan acara khusus? Ya, untuk mengidentifikasi sebuah pasar sasaran khusus atau gaya hidup. Pelanggan dapat ditargetkan secara geografis, demografis, psikografis, atau perilaku sesuai acara-acara khusus. Dan
ada keputusan utama, yaitu merancang program pensponsoran. Sponsor dapat secara strategis mengidentifikasi satu peristiwa dalam sejumlah cara, termasuk spanduk, tanda, dan program. Dan ada hubungan masyarakat. Perusahaan tidak hanya berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, melainkan juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berkepentingan. Dan hubungan masyarakat meliputi berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya dengan cara melaksanakan 5 fungsi berikut, yaitu ada hubungan press, kedua ada pemberitaan produk, ketiga ada komunikasi korporat, keempat lobby, dan kelima ada pemberian saran. Apa itu hubungan press? Yaitu menyajikan berita dan informasi tentang organisasi tersebut dari sudut yang paling positif. Apa yang dimaksud dengan pemberitaan produk, yaitu mensponsori upaya untuk memberitakan produk-produk tertentu. Yang ketiga ada komunikasi korporat, yaitu meningkatkan pemahaman tentang organisasi tersebut melalui komunikasi internal dan eksternal. Dan keempat ada lobby, adalah berhadapan dengan lembaga pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah guna mendukung atau menggagalkan peraturan dan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu yang kelima ada pemberian saran, yaitu memberikan nasihat kepada manajemen mengenai masalah-masalah publik dan posisi serta citra perusahaan pada masa-masanya yang menyenangkan dan krisis. Kita lanjut lagi, ada hubungan masyarakat dan pemasaran, yaitu ada banyak perusahaan berpaling ke hubungan masyarakat pemasaran atau yang disebut MPR, yaitu singkatan dari Marketing Public Relation, untuk langsung mendukung promosi dan pembentukan citra perusahaan atau produk. MPR memegang peran penting dalam tugas-tugas berikut, yaitu satu, membantu peluncuran produk-produk baru, kedua ada membantu memposisikan kembali produk yang sudah matang, ketiga ada membangun minat terhadap kategori produk, keempat ada memengaruhi kelompok sasaran tertentu, kelima ada membela produk yang telah menghadapi masalah publik, dan keenam ada membangun citra korporat yang tercermin dengan baik dalam produk-produknya. Dan kita lanjut ke B, yaitu keputusan-keputusan utama dalam humas dan pemasaran. Ketika mempertimbangkan kapan dan bagaimana menggunakan marketing public relation atau MPR, manajemen harus menetapkan tujuan-tujuan pemasaran, memilih pesan-pesan dan sarana humas, dan ada juga melaksanakan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Ya, ini ada yang terakhir, yaitu ada tugas-tugas MPR atau Marketing Public Relation, yaitu ada 5. Membantu peluncuran produk-produk baru, kedua ada membangun minat terhadap kategori produk, ketiga ada memengaruhi kelompok sasaran tertentu, dan kelima ada membangun citra yang tercermin dengan baik dalam produk-produknya. Yang terakhir ada membantu memposisikan kembali produk yang sudah matang. Itulah presentasi dari PPT saya. Mohon maaf bila ada salah dan tutur kata yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.